Suasana Istana Merdeka malam itu begitu sunyi, tapi di ruang kerja Wakil Presiden yang baru saja dilantik, ketegangan mengendap di udara. Gibran Rakabuming Raka menatap dokumen di hadapannya dengan sorot mata tajam. Sejak hari pertama menjabat, teleponnya nyaris tak berhenti berdering ancaman, sindiran, bahkan bisikan-bisikan yang tak kalah menusuk dari pisau politik yang seringkali tersembunyi di balik senyuman para elit. Keputusannya maju sebagai cawapres telah membawa gelombang kontroversi yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Di luar ruangan, ajudannya, Aditya, mengetuk pintu dengan ragu. "Mas Gibran, ada laporan dari intelijen. Sepertinya ada gerakan di bawah tanah yang mencoba memanfaatkan opini publik untuk melemahkan legitimasi pemerintahan." Gibran menarik napas dalam. Mereka masih bermain dengan narasi itu, iya, gumamnya, mengingat tuduhan yang terus diulang-ulang di berbagai forum bahwa dirinya hanya hadiah dari sebuah proses yang tidak demokratis. "Tidak hanya itu, Mas," lanjut Aditya. "Mereka mulai bergerak di balik layar, bukan lagi lewat media, tapi lewat jaringan di dalam pemerintahan sendiri." Gibran menegakkan tubuhnya. Ada banyak hal yang bisa dihadapinya dengan senyuman khasnya, tapi kali ini berbeda. Ini bukan sekadar omongan di warung kopi atau analisis di media sosial, ini adalah sinyal bahwa ada pihak yang benar-benar ingin menggulingkannya. Mungkin mereka tak berani menyerangnya secara langsung, tapi mereka bisa melemahkannya dari dalam, memecah belah aliansinya dengan Presiden Prabowo Subianto, atau lebih buruk lagi, menciptakan krisis yang akan memaksanya turun. Pikirannya berkelana ke beberapa bulan lalu, saat ia masih berada di Solo. Hidupnya jauh lebih sederhana kala itu, hanya perlu mengurus kota, bertemu warga, dan sesekali menghadapi kritik kecil dari lawan politiknya. Tapi sekarang, setiap gerak-geriknya dipantau, setiap ucapannya dianalisis. Satu kesalahan saja bisa menjadi bahan bakar bagi para pembencinya. Gibran sadar, ia bukan lagi hanya seorang wali kota, ia kini adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar. Dan simbol seperti dirinya bisa dihancurkan kapan saja jika ia lengah. Suara gemuruh hujan mulai terdengar di luar jendela. Gibran menyandarkan kepalanya di kursi, mencoba menenangkan diri. "Siapa yang ada di belakang ini?" tanyanya akhirnya. Aditya terdiam sejenak sebelum menjawab, "Beberapa nama yang kita duga ada di balik skenario ini, mereka orang dalam, Mas. Orang-orang yang dulu mengaku mendukung, tapi kini mulai menunjukkan taringnya." Gibran menghela napas panjang. Seperti yang selalu dikatakan ayahnya, dalam politik, musuh terbesarmu seringkali bukan yang ada di luar, tapi yang berada di sampingmu. Dari balik jendela, Jakarta terlihat tenang. Lampu-lampu gedung berkedip seperti biasa, kendaraan melintas tanpa peduli akan badai politik yang sedang berkecamuk di balik dinding-dinding istana. Tapi Gibran tahu, ini hanyalah ketenangan semu. Ada sesuatu yang sedang dirancang di balik layar, entah strategi politik, manuver hukum, atau bahkan sesuatu yang lebih berbahaya. Ia harus bersiap, ia harus lebih berhati-hati. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, "Selamat menikmati jabatanmu selagi bisa. Waktumu tidak akan lama." Gibran menatap layar ponselnya dengan ekspresi dingin. Jika mereka mengira ancaman seperti ini akan membuatnya mundur, mereka salah besar. Ia tidak akan pergi tanpa perlawanan. Jika ada yang ingin menjatuhkannya, maka ia akan menghadapi mereka, sekeras apapun pertarungan itu. Di kejauhan, guntur menggelegar, seolah memberi pertanda bahwa badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Hujan masih turun deras ketika Gibran melangkah keluar dari ruang kerjanya. Langkahnya tegap, tapi pikirannya berkelindan dengan berbagai skenario. Ancaman demi ancaman terus berdatangan, baik secara terang-terangan maupun melalui bisikan-bisikan di belakang layar. Tuduhan bahwa dirinya hanyalah putra mahkota, yang ditempatkan di kursi wakil presiden semakin liar dimainkan oleh mereka yang ingin melihatnya jatuh. Yang lebih menyesakan, mereka tak hanya menyerangnya secara pribadi, nama ayahnya, Joko Widodo, juga terus diseret ke dalam pusaran konflik ini. Di koridor panjang istana, Gibran berpapasan dengan seorang menteri senior yang dikenal dekat dengan Presiden Prabowo. Menteri itu menepuk bahunya pelan, lalu berbisik, "Gibran, kau harus lebih hati-hati. Banyak yang ingin memisahkanmu dari Prabowo. Mereka ingin membuat kalian saling curiga." Gibran hanya tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya, ia tahu apa yang dikatakan menteri itu benar.
Sejak ia dilantik, isu perpecahan antara dirinya dan presiden terus dihembuskan, seolah ada pihak yang ingin menggiring narasi bahwa Gibran memiliki ambisi lebih besar dari sekadar wakil presiden. Malam itu, di kediamannya, ia mendengar suara renyah Jan Etes tertawa di ruang keluarga. Sejenak, semua yang ia pikirkan terasa begitu jauh. Ia mendekat, duduk di sofa, dan mengusap kepala anak sulungnya. "Kapan pulang dari sekolah?" tanyanya lembut. "Baru aja, ayah sibuk terus," jawab Jan Etes polos. Gibran tersenyum kecut. Di balik semua sorotan politik yang menerpanya, ia tetaplah seorang ayah, seseorang yang ingin memastikan anak-anaknya tumbuh tanpa dibebani ambisi dan intrik yang kini mengelilinginya. Tapi, ia tahu, tak ada jalan keluar dari ini semua. Ia telah memilih jalannya, dan ia harus menuntaskannya. Dari ruang tengah, TV menyiarkan berita tentang sebuah diskusi politik yang tengah berlangsung. Seorang analis senior dengan suara tajam berkata, "Mari kita jujur. Apakah Gibran ada di sini karena kapasitasnya, atau karena ia anak Jokowi? Jangan tutup mata, demokrasi kita sedang diuji." Gibran menatap layar itu dengan ekspresi datar. Ia sudah mendengar hal seperti ini ribuan kali. Tapi tetap saja, setiap kali nama ayahnya digunakan untuk meragukan dirinya, ada bara yang menyala di dadanya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari salah satu orang kepercayaannya masuk, "Mas, ada pergerakan baru. Kelompok tertentu sedang mendorong Prabowo agar mulai menjaga jarak dengan panjenengan. Mereka menggunakan isu, Gibran the next president, untuk menanamkan keraguan." Gibran menutup mata sejenak, lalu mengembuskan napas panjang. Ini lebih cepat dari yang ia perkirakan. Narasi bahwa ia sedang dipersiapkan sebagai penerus Prabowo mulai dimainkan, bukan oleh para pendukungnya, tetapi oleh mereka yang ingin merusaknya dari dalam. Di dalam kamar, ia merenung sendirian. Bagaimanapun, bayangan ayahnya selalu ada di belakangnya. Jokowi adalah sosok yang dicintai dan dihormati, tapi juga diserang dari berbagai penjuru. Sekarang, giliran dirinya yang menghadapi badai. Ia harus bertahan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membuktikan bahwa ia bukan sekadar anak Jokowi. Ia adalah Gibran, dan ia akan bertarung dengan caranya sendiri. Malam semakin larut, dan hujan masih terus turun. Namun, di dalam hati Gibran, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung seolah mencerminkan kegelisahan yang mulai merayap di lingkaran kekuasaan. Gibran duduk di ruang makannya, secangkir kopi di tangan, matanya terpaku pada sebuah laporan di meja. Di hadapannya, sebuah buku bersampul hitam dengan tulisan mencolok, "Gibran, the next president." Buku yang baru saja dirilis ini tiba-tiba menjadi bahan perbincangan nasional. Isinya penuh spekulasi tentang masa depan politiknya, lengkap dengan analisis tajam yang menyiratkan bahwa ia adalah calon presiden berikutnya, bahkan sebelum pemerintahan Prabowo. Berjalan setahun penuh, telepon genggamnya bergetar. Aditya, ajudannya yang selalu setia, menelepon dengan suara terburu-buru. "Mas, kita punya masalah besar. Buku itu bukan sekadar opini liar. Ada dugaan bahwa ini adalah bagian dari strategi untuk menciptakan perpecahan antara panjenengan dan Presiden Prabowo." Gibran mengusap wajahnya, berusaha mencerna situasi yang semakin rumit. Ia sudah menduga bahwa suatu hari isu ini akan dimainkan, tapi ia tak menyangka eksekusinya akan secepat dan seberani ini. Beberapa jam kemudian, di sebuah acara resmi, Prabowo berdiri di podium dengan senyum khasnya. Namun, tatapan matanya dingin saat wartawan menanyakan soal buku itu. "Saya rasa pertanyaan seperti ini seharusnya tidak perlu dijawab. Kita sedang fokus membangun negeri ini," ucapnya singkat. Gibran, yang berdiri tak jauh di belakang, bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Entah itu hanya perasaannya atau memang benar-benar ada ketegangan yang mulai merayap di antara mereka. Di media sosial, opini publik terpecah. Ada yang percaya bahwa buku ini adalah bagian dari agenda terselubung untuk mempercepat jalan Gibran ke kursi kepresidenan. Ada pula yang melihatnya sebagai jebakan untuk menghancurkan hubungannya dengan Prabowo. Malam itu, dalam diskusi internal, salah satu penasihat politiknya memberikan peringatan keras, "Mas Gibran, jika kita tidak segera mengendalikan narasi ini, maka hubungan panjenengan dengan Pak Prabowo bisa hancur. Ini bisa jadi awal dari isolasi politik." Gibran diam, menatap buku itu lekat-lekat. Ia tahu, jika ia menolak buku ini, maka ia akan dicap sebagai politisi yang tidak siap dengan realitas.
Namun, jika ia membiarkan isu ini berkembang, maka itu bisa menjadi bahan bakar bagi lawan-lawannya untuk menggiring opini bahwa ia memang haus kekuasaan. Kita harus selangkah lebih maju, ucapnya akhirnya. Temukan siapa yang ada di balik buku ini. Penyelidikan dimulai. Tim intelijennya bergerak cepat, menelusuri siapa yang mendanai dan menyebarkan buku tersebut. Hasil awalnya mengejutkan, ada indikasi keterlibatan beberapa tokoh lama yang dulu dekat dengan lingkaran kekuasaan, namun kini berseberangan. Orang-orang ini seolah sengaja mengadu domba, ingin menciptakan celah yang bisa digunakan untuk menggoyahkan pemerintahan. Gibran menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar ujian politik biasa. Ini adalah permainan yang jauh lebih berbahaya. Di luar, hujan kembali turun. Jakarta tetap ramai seperti biasa, seakan tak peduli dengan badai politik yang sedang berkecamuk di dalam istana. Namun, bagi Gibran, ini bukan sekadar cuaca buruk yang akan berlalu. Ini adalah peringatan bahwa ia kini berada di pusat permainan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan dalam permainan ini, satu langkah salah bisa membuatnya terjatuh, tanpa kesempatan untuk bangkit kembali. Malam itu, istana tampak lebih lengang dari biasanya. Di dalam ruangannya, Gibran duduk diam, hanya ditemani berkas-berkas laporan yang semakin menyesakkan dada. Isu buku, Gibran, The Next President, belum mereda, justru semakin liar dimainkan oleh pihak-pihak yang ingin melihatnya tersingkir. Kini, tuduhan bahwa ia adalah wakil presiden hasil proses yang tidak demokratis semakin nyaring terdengar, bukan hanya di media sosial, tetapi juga dalam diskusi-diskusi politik tingkat tinggi. Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari nomor tak dikenal, isinya singkat namun menusuk, "Gibran, kau hanya boneka. Waktumu habis." Ia menghela napas panjang. Ini bukan pertama kalinya ia menerima ancaman semacam ini, tapi kali ini berbeda. Narasi yang dimainkan bukan sekadar isu politik biasa, melainkan sebuah skenario yang terstruktur. Seseorang sedang mencoba menggulingkannya, bukan dengan cara kasar, tapi melalui jalur halus dan berbahaya. Aditya masuk dengan wajah serius. "Mas, ada yang harus panjenengan tahu." Beberapa anggota parlemen mulai bergerak diam-diam. Mereka tidak menyerang langsung, tapi mencoba menggoyahkan legitimasi pemerintahan dengan isu-isu yang terus dimainkan. Gibran menatapnya lekat. "Siapa mereka?" tanyanya tajam. Aditya terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Orang-orang lama, Mas. Beberapa di antaranya dulunya bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, tapi kini berseberangan." Dada Gibran berdenyut. Ia tahu dalam politik, tidak ada teman atau musuh yang abadi. Tapi mendengar bahwa beberapa nama yang dulu mendukung ayahnya kini berusaha meruntuhkan dirinya adalah kenyataan yang sulit diterima. Lebih parah lagi, mereka tak hanya menyerang dirinya, tetapi juga mulai mempersiapkan panggung untuk membenturkannya dengan Presiden Prabowo. Berita di layar televisi semakin memperkeruh suasana. Seorang tokoh senior berbicara dengan nada provokatif. Jangan heran jika Prabowo suatu saat menyadari bahwa Gibran adalah ancaman bagi stabilitas pemerintahannya. Cepat atau lambat, konflik akan pecah di antara mereka. Kata-kata itu berputar-putar di kepala Gibran. Ia sadar, ini adalah bagian dari strategi besar untuk menciptakan jurang perpecahan yang akan membuatnya kehilangan pijakan di pemerintahan. Pukul 23.30, sebuah rapat darurat diadakan. Beberapa orang kepercayaan berkumpul, membahas langkah yang harus diambil. "Mas Gibran, kita tidak bisa terus bertahan dalam posisi defensif. Jika mereka ingin menjatuhkan panjenengan dengan cara halus, kita harus lebih cerdas," ucap salah satu penasihatnya. Gibran mengangguk pelan. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar pertarungan politik biasa. Ini adalah pertarungan untuk bertahan, dan ia tidak boleh kalah. Malam semakin larut, namun pikirannya terus berputar. Gibran memandangi kota Jakarta dari balik jendela. Ia harus membuat keputusan, sebuah langkah yang tidak hanya akan menyelamatkan posisinya, tetapi juga membuktikan bahwa ia bukan sekadar bayangan dari ayahnya. Ia harus menghadapi permainan ini dengan cara yang lebih tajam. Jika mereka ingin bertarung di balik layar, maka ia harus memastikan bahwa ia tidak akan terjebak dalam gelapnya permainan itu. Langit Jakarta masih gelap ketika Gibran terbangun dengan kepala yang terasa berat. Ia baru tidur 2 jam setelah rapat darurat semalam, namun pikirannya terus berputar tanpa henti. Di layar ponselnya, berbagai pemberitaan semakin panas. Kali ini, bukan hanya spekulasi tentang Gibran the Next President yang dimainkan,
tetapi juga tuduhan bahwa ia mulai menjalankan agenda politiknya sendiri di luar bayang-bayang Prabowo. Sebuah berita di salah satu media nasional membuatnya terdiam sejenak. Sumber di lingkaran dalam istana menyebutkan bahwa ada ketidaksepahaman antara presiden dan wakil presiden dalam beberapa kebijakan utama. Apakah ini pertanda retaknya hubungan Gibran dan Prabowo? Sumber di lingkaran dalam, berarti ada orang di dalam istana yang sengaja membocorkan informasi, atau mungkin, memelintirnya untuk membangun narasi tertentu. Di tengah lamunannya, Aditya masuk dengan ekspresi cemas. "Mas, kita semakin terjepit. Ada isu yang mengatakan bahwa panjenengan mulai membentuk tim sendiri tanpa sepengetahuan presiden." Gibran menatap ajudannya tajam. "Itu bohong. Semua yang kulakukan selalu sesuai arahan dan koordinasi." Aditya mengangguk. "Tapi mas, dalam politik, bukan kebenaran yang menentukan arah permainan, melainkan persepsi." Gibran merasakan dadanya semakin sesak. Ia sudah menduga bahwa pertarungan ini akan sulit, tetapi kini ia mulai menyadari bahwa lawan-lawannya lebih licik dari yang ia bayangkan. Mereka tidak hanya menyerang dari luar, tetapi juga mulai menanam keraguan di dalam istana. Bahkan orang-orang yang dulu tersenyum kepadanya, kini perlahan mulai menjauh. Siang itu, ia dipanggil menghadap Presiden Prabowo di ruangannya. Begitu masuk, Gibran langsung merasakan perubahan suasana. Tidak ada senyum atau sapaan hangat seperti biasanya. "Gibran, aku ingin mendengar langsung darimu. Apa benar kau mulai membangun kekuatan sendiri?" Suara Prabowo tenang, tapi ada ketegasan yang sulit dibaca. Gibran menarik napas dalam. Ia harus berhati-hati. "Pak, saya tidak pernah bergerak sendiri. Saya tahu posisi saya, dan saya tidak akan berbuat sesuatu yang merugikan pemerintahan ini." Prabowo menatapnya dalam, lalu mengangguk pelan. Namun, Gibran tahu, kecurigaan sudah mulai tumbuh. Saat ia keluar dari ruangan itu, langkahnya terasa lebih berat. Ia sadar, musuhnya bukan hanya mereka yang terang-terangan menyerangnya di luar, tetapi juga mereka yang bergerak diam-diam di dalam. Jika ia tidak segera menemukan siapa dalang dari permainan ini, maka cepat atau lambat, ia akan benar-benar kehilangan pijakan. Dan kali ini, ia tidak bisa hanya bertahan, ia harus mulai melawan. Hujan turun deras di Jakarta malam itu, membasahi jalanan yang dipenuhi cahaya lampu kendaraan. Di dalam sebuah ruangan tersembunyi di istana, Gibran duduk dengan wajah tegang, dikelilingi oleh beberapa orang kepercayaannya. Malam ini, ia tidak bisa lagi hanya bersikap defensif, ia harus mengetahui siapa dalang di balik upaya menggulingkannya. "Kita sudah terlalu lama diam. Sekarang saatnya kita bergerak," ucapnya dingin. Aditya meletakkan sebuah dokumen di hadapan Gibran. "Mas, kami menemukan pola aneh dalam serangan yang terjadi. Isu-isu yang dimainkan ini bukan sekadar kebetulan. Mereka muncul secara sistematis, mulai dari media, elit politik, hingga pejabat dalam istana sendiri." Gibran membuka dokumen itu dan menemukan beberapa nama yang mengejutkannya. Beberapa adalah wajah-wajah lama, orang-orang yang dulu berada di lingkaran kekuasaan ayahnya, namun kini berbalik menyerangnya. "Mereka ingin memastikan panjenengan kehilangan kepercayaan Presiden Prabowo," lanjut Aditya. "Caranya, dengan membuat seolah-olah Mas Gibran sedang membangun kekuatan sendiri. Mereka ingin Presiden melihat panjenengan sebagai ancaman, bukan sebagai sekutu." Gibran mengepalkan tangan. Ia tahu, jika Prabowo benar-benar mulai percaya pada narasi itu, maka posisinya akan semakin lemah, dan tak menutup kemungkinan ia akan dipaksa mundur sebelum waktunya. Di luar, berita semakin liar. Seorang analis politik senior berbicara di layar televisi, jika isu ini benar, maka Prabowo harus bertindak cepat. Jangan sampai ada figur yang merongrong dari dalam pemerintahan. Gibran tersenyum sinis. Ia tahu, kata-kata seperti ini bukan sekadar analisis netral, ini adalah bagian dari propaganda yang dirancang untuk menekannya. Malam itu, ia mengambil keputusan besar. "Kita harus mengubah permainan," katanya. "Kita cari tahu siapa yang menyuplai informasi ke media. Kita temui orang-orang di lingkaran presiden, pastikan mereka tahu bahwa kita tidak seperti yang dituduhkan. Dan yang terpenting, kita cari cara untuk mengungkap siapa dalang sebenarnya di balik semua ini." Saat itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, "Kau bisa bertahan, tapi seberapa lama? Kami lebih dalam dari yang kau kira." Gibran membaca pesan itu tanpa ekspresi. Jika mereka ingin perang senyap, maka ia akan menghadapinya dengan cara yang sama. Di luar,
Jakarta tetap hidup dalam keramaian. Namun, di dalam istana, perang senyap sedang berlangsung. Ini bukan lagi sekadar pertarungan politik biasa, ini adalah pertempuran untuk bertahan hidup. Suasana di istana semakin mencekam. Gibran duduk di ruangannya, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Di belakangnya, Aditya berdiri dengan wajah penuh kecemasan. "Mas, keadaan makin sulit. Media semakin gencar memunculkan narasi bahwa panjenengan adalah ancaman bagi presiden. Bahkan, beberapa petinggi partai mulai menghindari kontak langsung." Gibran menarik napas panjang. Ia tahu ini akan terjadi, lawan-lawan politiknya berhasil membuatnya tampak seperti duri dalam daging. Namun, yang paling mengejutkan adalah berita yang baru saja muncul. Sebuah sumber dari dalam istana mengklaim bahwa ada pembicaraan rahasia tentang kemungkinan perombakan besar di kabinet dan lingkaran kekuasaan. Meskipun tak disebutkan secara langsung, semua tahu siapa yang sedang diincar untuk dikeluarkan. Gibran menggenggam ponselnya erat. Ini adalah puncak dari permainan kotor yang selama ini ia hadapi. Malam itu, ia memutuskan untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Tanpa pengawalan resmi, ia masuk ke ruang kerja sang presiden. Prabowo duduk di balik meja kayu besar, menatapnya tajam. Suasana tegang, hanya suara detak jam yang terdengar di ruangan itu. "Jelaskan padaku, Gibran, apa yang sebenarnya terjadi?" Suara Prabowo berat, penuh dengan tanda tanya. "Pak, saya tidak pernah bermain di belakang Anda," Gibran menjawab tegas. "Ada orang-orang yang ingin kita saling berhadapan. Mereka menggunakan media, isu politik, bahkan orang-orang di dalam istana untuk menciptakan kesan bahwa saya ingin menggulingkan panjenengan. Tapi itu semua bohong." Prabowo tetap diam, matanya meneliti ekspresi Gibran. Ia bukan orang yang mudah percaya, tapi ia juga bukan pemimpin yang bisa dengan mudah dipermainkan. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lalu, Prabowo akhirnya berbicara. "Aku sudah lama dalam politik, Gibran. Aku tahu kapan seseorang jujur dan kapan seseorang sedang bermain drama." Gibran menahan napas. "Dan aku melihat kau bukan pemain dalam skenario ini. Kau targetnya." Gibran menatap Prabowo dengan sorot mata penuh pertanyaan. "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak?" Presiden itu menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu berkata pelan tapi penuh arti, "Kita tidak bisa membiarkan mereka menang. Tapi kita juga tidak bisa bergerak gegabah. Mulai sekarang, jangan hanya bertahan, kita harus menyerang balik." Gibran merasa ada beban yang sedikit terangkat dari pundaknya. Ia tahu ini belum berakhir, justru ini baru permulaan. Tapi kini, ia tak lagi sendirian. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa ada jalan keluar dari permainan mematikan ini. Mereka yang mencoba menggulingkannya kini harus bersiap, karena perang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu, Jakarta kembali diguyur hujan deras, seolah alam pun turut merasakan ketegangan yang melanda. Gibran berjalan dengan langkah tegap menuju ruang rapat di istana. Setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo semalam, segalanya terasa berbeda. Tindakan yang selama ini dianggapnya langkah defensif, kini harus berubah menjadi serangan balik yang lebih terorganisir. Semua elemen dalam pemerintahannya harus bergerak dengan satu tujuan, mengungkap siapa yang benar-benar berusaha menghancurkannya dari dalam. Di ruang rapat, Gibran berdiri di depan para pembantunya. "Kita tidak bisa lagi bekerja dalam bayang-bayang," ucapnya dengan suara tegas. "Kita harus mulai membuka semua kebohongan ini. Cari siapa saja yang terlibat dalam permainan kotor ini, baik yang ada di luar maupun di dalam." Keheningan menguasai ruangan sejenak, sebelum akhirnya salah satu analis seniornya, Hana, angkat bicara. "Mas Gibran, kami sudah menemukan beberapa petunjuk. Ada transaksi mencurigakan yang melibatkan beberapa pihak dalam pemerintahan, termasuk mereka yang dekat dengan kita." Gibran merasakan darahnya berdesir. Tidak hanya lawan di luar yang bisa jadi musuh, beberapa orang yang selama ini ia anggap sekutu, bahkan sahabat, ternyata ikut terlibat dalam memelintir realitas demi kepentingan politik pribadi mereka. "Kita tidak bisa lagi percaya pada siapapun tanpa bukti konkret," lanjutnya dengan suara berat. "Mulai sekarang, kita harus bergerak dengan sangat hati-hati." Beberapa hari berikutnya, timnya berhasil mengumpulkan bukti yang lebih kuat. Transaksi keuangan yang mencurigakan, percakapan tertutup yang membocorkan rencana-rencana di balik layar, semua itu semakin mengarah pada satu titik. "Mas, kami menemukan nama yang sering disebut-sebut dalam jaringan ini.
Seseorang yang sangat dekat dengan lingkaran pertama pemerintahan, Hana melaporkan. Nama itu tertulis jelas dalam layar komputer, dan Gibran menatapnya dengan mata yang semakin tajam. Nama itu adalah Fadil Santoso, seorang tokoh lama yang dikenal sebagai figur yang berperan besar di pemerintahan sebelumnya, namun kini terlihat sangat aktif di balik layar untuk menggoyahkan pemerintahannya. Gibran tahu bahwa Fadil bukanlah sosok yang mudah dijatuhkan. Dengan koneksi yang luas, dan kedekatannya dengan banyak elit politik, Fadil memiliki banyak tentara bayaran yang siap menjalankan perintahnya. Fadil ini bukan sekadar ancaman. Dia adalah pemimpin dari permainan besar ini, ujar Aditya dengan nada penuh penekanan. Gibran menggenggam erat tangan Aditya. Kita harus menghadapi Fadil, dan kita tidak bisa berkompromi lagi. Namun, Gibran sadar bahwa ini bukanlah perjuangan yang mudah. Fadil tidak akan menyerah begitu saja. Malah, ia tahu pasti akan ada serangan balasan yang lebih kejam dari apa yang telah ia alami selama ini. Tapi tekadnya sudah bulat. Gibran berjanji pada dirinya sendiri, jika harus mengungkapkan kebenaran dengan cara yang paling berisiko, ia akan melakukannya. Ia sudah berada di titik ini, dan mundur bukanlah pilihan. Ketika pertemuan dengan Prabowo kembali dilakukan, Gibran membawakan bukti yang mereka kumpulkan. Presiden Prabowo menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan nada penuh kehati-hatian, ini bisa menjadi bom waktu. Tapi kita harus bermain lebih pintar lagi. Gibran mengangguk, menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar permainan politik biasa. Ini adalah perjuangan untuk mempertahankan masa depan Indonesia, dan siapapun yang berani bermain-main dengan kekuasaan ini akan segera merasakan akibatnya. Perang ini belum berakhir, sebenarnya, baru saja dimulai.